Tepatnya tanggal 2 Mei 2000. Dan alamat rumah saya di Gresik juga teman-teman, tepatnya di Desa Sirnoboyo, Kecamatan Benyeng. Mungkin teman-teman ada yang main-main ke sana bisa mampir ke rumah saya jika saya ada di rumah. Nah, ini adalah riwayat pendidikan saya. Saya dari SD Negeri Sirnoboyo, SMP Negeri 1 Menjeng, SMK Negeri 1 Cermet, tepatnya di jurusan Kimia Analis, dan sekarang di Universitas Internasional Semen Indonesia, tepatnya di Prodi Teknik Kimia. Dan ini ada sedikit pengalaman saya teman-teman, mungkin lebih banyak kan dari kalian pengalamannya. Saya pernah mengikuti AICEM 2019, LKMM Pre-TD dan LKMM TD. Saya di sini sebagai divisi sponsor di UISI Open 2020, divisi sponsor di CEW 6, dan divisi perkap di Disparity. Seperti pemandu sebelumnya teman-teman, saya punya rules nih, nggak banyak, cuma 2 aja. Jadi kalian di sini fokus and be active kayak gitu. Kalian di sini bebas mengutarakan pendapat kalian karena kita di sini sama-sama belajar, dan kalian juga boleh kok makan dan minum. Karena saya pernah seperti kalian duduk mendengarkan materi itu juga sedikit bosan, sedikit ngantuk juga. Jadi kalian bebas melakukan apapun, tapi tetap fokus ke saya ya, karena saya juga ingin diperhatikan oleh kalian. Nah, apa sih materi yang akan kita bahas kali ini? Oh iya, Mbak yang sebelah sana. Wah, betul banget ya. Sudah tahu nih Mbaknya, bahwasanya materi kita kali ini adalah tentang berbicara efektif. Apa sih berbicara efektif itu? Oh iya, kakak yang sebelah sana. Wah, betul ya, bahwa berbicara efektif itu merupakan menginformasikan sesuatu untuk mencapai tujuan. Nah, di sini berbicara efektif itu ada dari 2 kata kali teman-teman. Itu menurut KBBI sendiri. Yang berbicara artinya itu bercakap, berkomunikasi atau berbahasa. Nah, sedangkan efektif itu adanya pengaruh, dapat diterima oleh pihak lain. Jadi berbicara efektif menurut KBBI merupakan menginformasikan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat diterima oleh pihak lain. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, ada faktor-faktornya nih, apa aja sih? Mungkin ada yang bisa berpendapat, oh ya kakak yang sebelah sana. Nah, betul banget ya, menurut kakaknya salah satu dari faktor berbicara efektif itu ada tujuan. Jadi kalian tuh harus tahu tujuan kalian. Kalian berbicara itu untuk siapa, kepada siapa, kayak gitu. Nah, selanjutnya nih ada ide. Nah, ide ini merupakan pokok pikiran utama. Jadi kalian sebelum menginformasikan sesuatu itu kalian harus tahu pokok pikirannya itu apa yang akan kalian utarakan, kayak gitu. Nah, selanjutnya sih ada pendengar. Nah, setiap berbicara itu pasti ada si pendengarnya, yaitu orang yang menerima informasi dari kalian, kayak gitu. Nah, ada juga nih teknik dalam berbicara. Di sini yang dimaksud itu kayak pola tubuh kita, mimik wajah kita, kayak gini. Misalnya, informasi yang kalian sampaikan itu informasi duka atau sedih, tapi wajah kalian tuh kayak excited, kayak semangat banget gitu. Itu kan nggak mungkin ya. Jadi kita harus menyesuaikan pola tubuh dan mimik wajah kita, kayak gitu. Nah, selanjutnya nih ada batas waktu juga nih teman-teman. Nah, batas waktu ini seperti contoh kayak kalian presentasi di depan umum. Nah, pasti ada batas waktunya kan, 10 menit entah atau 20 menit. Seperti saya ini juga, saya di sini juga ada batas waktunya teman-teman, kayak gitu. Nah, yang terakhir nih ada menerima dan memberikan argumentasi. Jadi dalam saya mengutarakan suatu informasi, kalian tuh berat banget ya memberikan argumentasi, dan saya sebagai presentasi saya dapat menerima argumentasi kalian, nanti akan kembali ke tujuan awal, kayak gitu. Nah, ada juga nih cara-cara dalam berbicara efektif. Mungkin kalian ada yang bisa berpendapat. Oh ya, kakaknya sebelah sana. Betul banget ya, kita harus menggunakan bahasa yang sudah dipahami, tidak menggunakan bahasa yang non-verbal. Maksudnya itu bahasanya tidak ambigu dan tidak berulang-ulang, kayak gitu. Dan informasi yang kita sampaikan tuh harus benar-benar terpercaya teman-teman. Dan sebaik mungkin kita harus mendapatkan feedback, karena dari feedback itu akan dapat mengevaluasi diri kita. Mungkin ada kekurangan dalam kita menyampaikan informasinya, kayak gitu ya teman-teman.
Nah, ada juga nih syarat-syarat dalam berbicara efektif. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa berpendapat, nah itu gambar apa sih kira-kira? Betul banget ya, itu gambar ide, kayak menyampaikan suatu ide. Nah, kalian tuh harus menentukan ide kalian dulu, pokok pikiran dulu, atau gagasan utama kayak gitu. Nah, setelah ada, kalian baru mengusulkan untuk dapat kalian informasikan. Setelah kita mengusulkan ide kalian, kita itu baru merumuskan dari ide itu untuk dipersingkat dan nanti dapat kita informasikan sehingga dapat diterima oleh pihak lain kayak gitu ya teman-teman. Nah, mungkin nih ya, pasti dalam berbicara efektif itu ada hambatannya. Mungkin ada yang bisa berpendapat, ya kakak yang sebelah sana. Nah, betul banget ya, kebanyakan dalam berbicara efektif itu kita tuh sering percaya diri atau grogi kayak gitu ya. Nah, mungkin saya mau menambahi, ada emosi juga nih teman-teman. Nah, apa sih emosi yang dimaksud itu? Kayak gini, misalnya nih, saya dalam kondisi marah. Nah, padahal nanti itu saya ada presentasi di depan kelas. Nah, mungkin kadang kan bisa aja terbawa emosi, jadi nanti saya menyampaikan informasinya itu kayak udah gak enak gitu, kadang kayak wah jadi judes atau gimana kayak gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar harus menyesuaikannya. Nah, gak kerasa banget ya, ternyata kita sudah di akhir materi. Nah, mungkin ada pertanyaan atau apapun, kalian bisa angkat tangan kalian, sebut nama dan juga idola kalian, karena di sini nilai keaktifan kalian tuh pasti ditulis ya kayak gitu. Nah, berhubung sudah tidak ada yang bertanya, teman-teman kiranya paham semua. Saya sangat berharap bahwa materi yang saya bahas kali ini tuh sangat bermanfaat bagi teman-teman, baik untuk sekarang ataupun kedepannya. Nah, mungkin ini adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Apa sih? Nah, betul sekali, simulasi ya. Nah, saya ingin perwakilan dua dari sisi kanan dan kiri saya untuk maju ke depan untuk memperagakan simulasi dalam berbicara efektif itu seperti apa, kayak gitu. Wah, gak kerasa banget ya, ternyata waktunya hampir habis nih teman-teman. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi dan sudah paham semua, saya Alivia Mafido dari Pemandu LKMM Pradede 2020 pamit undur diri. Wassalamualaikum